Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wabarakatuh. kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu sekalian. Ini lama tidak jumpa ini di UDC Manajemen. Apa namanya, sempat ada trouble-trouble dari sistem kita, perbaikan, kemudian ada pergantian tim dan seterusnya. Alhamdulillah sudah lancar lagi. Insya Allah kita akan lebih aktif lagi ya dari sebelum-sebelumnya. Website kita juga insya Allah sudah diupdate, diperbaharui dengan tampilan-tampilan yang lebih fresh. Dan harapannya nanti open house barangkali mungkin paling minimal sebulan itu satu kali lah, atau paling nggak dua kali ya, agar bisa kemudian mewadahi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikonfirmasi atau ingin didiskusikan bersama gurunda kita semua. Mungkin eh, dua minggu sekali mungkin ya paling banyak, tapi menyesuaikan jadwal Ustadz nanti ya, jadwal gurunda. Kalau memang cukup padat jadwal beliau, berarti ya setidaknya mungkin satu bulan satu kali insya Allah untuk open house. Dan untuk yang belum bergabung ke grup, tadi sudah kita share linknya ya, insya Allah akan kita aktifasi lagi itu grupnya untuk Q&A, mungkin juga ada diskus-diskus, tapi mungkin kita batasi ya agar tidak terlalu terdistraksi apa namanya diskusi-diskusi yang berjalan di dalam grup, termasuk iklan-iklan itu kita tidak izinkan karena memang itu khusus untuk Q&A saja ya, untuk grup yang kita buka itu ya. Untuk iklan-iklan ada wadahnya sendiri lah ya, tidak kemudian setiap grup itu eh, digunakan untuk promosi untuk iklan. Jadi memang ada grup khusus yang memang khusus untuk keilmuan ya, untuk Q&A terkait dengan muamalah bisnis syariah. Baik, perkenalkan saya Ali Akbar Al-Butoni, tim dari UDC Manajemen ya. Insya Allah akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk berbincang-bincang dengan gurunda kita terkait dengan problem-problem yang barangkali sedang dialami, sedang dihadapi, atau mungkin sedang direncanakan bisnisnya, namun ada kendala-kendala dalam perjalanannya. Insya Allah bisa nanti coba kita konfirmasikan ke gurunda kita. Namun sebelumnya kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama tentunya senantiasa kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini dipertemukan lagi di Open House UDC Manajemen ya. Insya Allah kita fokus di muamalah bisnis syariah, dan yang senantiasa kita sampaikan dan mungkin akan menjadi pengantar lagi untuk merefresh apa namanya, pondasi daripada bisnis itu apa saja nanti akan dipaparkan oleh gurunda kita terkait dengan bisnis syariah insya Allah ya. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada uswasana kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya seluruh muslimin dimanapun berada. Insya Allah saling mendoakan, ya, menjaga persatuan, dan tentunya kita saling support. Kalau memang masih bisa kita bertransaksi dengan sesama muslim, ya kita utamakan dulu yang sesama muslim. Apalagi kalau ternyata yang non muslim itu ada afiliasinya dengan eh, penjajahan atau penderitaan umat Islam saudara-saudara kita di Palestina ya, meskipun mungkin secara fikih ada bahasan sendiri, tapi secara moral tentunya kita harus benar-benar menjaga dan mensupport saudara-saudara kita di sana, dengan salah satunya ya memboikot barangkali produk-produk Zionis ya, seperti itu. Meskipun mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya, tapi setidaknya menunjukkan kita berada di pihak yang mana, yaitu kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang muslim. Baik, kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah segera kita mulai Q&A-nya. Silakan diajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, mau nobar juga boleh, dicolek-colek ya yang berada di grup yang sama di Syariah Business Talk. Insya Allah itu akan menjadi wadah kita untuk berdiskusi setiap harinya di sana ya, untuk menyampaikan pertanyaan, kita coba jawab, kita diskusikan. Kalau ternyata levelnya berat, nanti akan kita konfirmasikan di gurunda kita.
Baik, segera kita mulai. Insya Allah ya, gurunda kita sudah berada di room Zoom. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Masih di studio 1 ya, Ustadz ya, Insya Allah. Masih. insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, kita open house lagi ya untuk UDC Manajemen. Barangkali mungkin ada beberapa pengantar sebagai pemantik ya untuk eh, mewadahi nanti Q&A atau mungkin diskusi-diskusi yang akan ditanyakan oleh para peserta. Untuk itu langsung saja kepada Gurunda untuk memberikan pengantar atau pemantik diskusi kita terkait dengan muamalah bisnis syariah di malam hari ini. Silakan Ustadz, tafadhol Mas Gur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, dalam rangka kita berusaha untuk taat kepada Allah, terutama dalam menjalankan bisnis kita ya, dalam menjalankan muamalah kita. Sebagaimana yang sering kita singgung, bahwa setiap amal kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita beramal itu tertolak di sisi Allah. Karena Nabi sudah mengingatkan, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa dun. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, amalan apa saja, karena itu dalam bentuk isim nakiroh ya. Jadi ada kaidah an nakirotu fi siyaki tarti tufidul am. Jadi kalau ada isim nakiroh yang berada di kalimat syarat, maka itu maknanya umum. Jadi kalimat itu diawali dengan man, itu menunjukkan kalimat yang mengandung unsur syarat. Barang siapa yang beramal, kemudian di situ bentuknya isim nakiroh, ada tanwinnya ya, dengan suatu amalan, berarti itu amalan apa saja. Tidak hanya urusan ibadah, tapi juga urusan muamalah. Siapa saja yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, maka amalan itu tertolak. Oleh karena itu, kita harus pastikan dalam beramal, baik itu urusan ibadah maupun urusan muamalah, harus kita pastikan bahwa amalan itu ada landasan hukum syariatnya. Itu adalah dalam rangka agar amal kita itu mendapat pahala di sisi Allah. Kalau sampai kita amal, walaupun kebetulan benar itu tetap dihitung salah ya. Kebetulan benar kalau nggak ada landasan syariatnya tetap tertolak. Oleh karena itu harus kita pastikan bahwa amalan kita itu amalan yang ada landasan hukum syariatnya supaya mendapat pahala di sisi Allah. Selain itu kita harus memahami memang fungsi diturunkannya syariat itu memang untuk memberikan tuntunan agar langkah-langkah hidup kita benar, sehingga kita itu benar-benar mendapatkan manfaat dari kehidupan ini yang berdasarkan syariat. Tentu Allah mengharapkan kita bisa menikmatinya di dunia ini, kita bisa bahagia di dunia, dan yang lebih penting adalah bisa kita petik hasilnya bahagia di akhirat. Itu pentingnya amal itu ada landasan hukum syariatnya. Nah, sudah sering kita sampaikan bagaimana kita bisa memastikan bahwa bisnis kita itu 100% syariat, maka rumus yang diberikan UDC Manajemen itu ada 1 pondasi dan 4 pilar. 1 pondasi itu ya berupa pemahaman-pemahaman dasar, mulai dari akidah Islam. Jadi dalam bisnis,
harus ada pondasi akidahnya yang benar. Selain untuk kepentingan pahala tadi, memang akidah itu punya untuk mengunci agar kita itu tidak ragu-ragu lagi di dalam menjalankan bisnis ini kalau memang itu misalnya diharamkan oleh syariat, kita nggak ragu-ragu untuk meninggalkan. Kalau memang itu dibolehkan, kita nggak ragu-ragu untuk menjalankan. Itu penguncinya adalah akidah. Kemudian di atas pondasi itu ada 4 pilar. Pilar pertama adalah pastikan bahwa bisnis kita itu adalah bisnis yang bentuk perusahaannya itu bentuk perusahaan yang benar. Oleh karena itu pilar 1, kita pastikan perseroan yang kita bangun itu adalah perseroan yang sesuai dengan syariah. Kemudian pilar 2, kalau kita mengangkat tenaga kerja, pastikan akad ketenaga kerjaannya itu benar. Kemudian yang ketiga, permodalannya. Kita pastikan permodalan yang kita dapatkan juga dengan cara yang benar. Kalau pilar 1, 2, 3, bentuk perseroan, ketenaga kerjaan, dan permodalan sudah benar, secara internal, bisnis kita bangunannya sudah benar. Kemudian dalam berinteraksi dengan pihak luar, yaitu ketika melakukan transaksi-transaksi, maka inti transaksi bisnis itu 2, yaitu bisnis kita adalah bisnis perdagangan, berarti paham fikih jual beli. Kemudian kemungkinan kedua adalah bisnis jasa, maka kita harus paham tentang hukum-hukum ijarah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai 1 pondasi dan 4 pilar. Nah, oleh karena itu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa memilih salah satu dari apakah itu berkaitan dengan pondasi, boleh, atau salah satu dari 4. Silahkan, apakah itu menyangkut perseroan, atau menyangkut ketenaga kerjaan, atau menyangkut permodalan, atau menyangkut transaksi-transaksi, yaitu jual beli atau jasa. Walaupun sudah sering kita bahas, walaupun kita menyebut jual beli, tapi memang kalau ditarik itu bisa panjang ya, karena jual beli itu bisa langsung, jual beli bisa kredit, jual beli bisa pesanan, jual beli juga bisa menggunakan perantara orang lain, bisa dengan mengangkat tenaga kerja untuk penjualan, dan juga makelaran, bisa juga affiliate. Medianya juga bisa media secara offline, bisa juga secara online, dan seterusnya. Itulah yang membuat transaksi itu menjadi panjang, baik untuk perdagangan maupun untuk jasa. Nah, tetapi kita harus punya kerangka yang jelas, sehingga tidak kebingungan di dalam membangun bisnis kita, supaya tetap sesuai koridor syariah. Nah, itu barangkali pengantar yang sering sudah kita sampaikan dalam kesempatan open house. Insya Allah tadi sudah disampaikan, bisa dijaga keistiqomahan minimal ya. Kita harapkan bisa sebulan sekali. Baik, saya kembalikan ke studio 2 di Bandung ya. Semoga cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallah khairan untuk pengantarnya. Ya, baru pengantar ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah sudah banyak ilmu manfaat yang bisa kita ambil. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, mulai diketik juga di Q&A bisa, raise hand. Nanti kita coba tentukan urutan siapa yang lebih dulu ya untuk kemudian menyampaikan pertanyaan. Namun sebelumnya kami sampaikan spesial malam hari ini untuk open house. Ya, dan ini sekaligus untuk mensounding ya. Tadi ada yang nanya di Q&A apakah UDC Manajemen masih menyediakan affiliate? Ya, insya Allah masih ya, masih. Dan ini sistemnya memang sedang kita rapihkan. Sebagai spill tampilannya, saya coba share dulu ya, sambil kita tunggu dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin kita perlihatkan sedikit spill website yang terbaru kita. Insya Allah akan lebih fresh dan bisa lebih mudah aksesnya. Dan insya Allah malam hari ini ada
spesial promo, diskon yang cukup besar ya untuk produk unggulan kita e-course Barokah Business Blueprint. Nah, kurang lebih seperti yang muncul di layar. Jadi sebelah kanan ini full produk-produk yang ada di UDC Manajemen, baik itu ada e-course, kemudian ada e-book yang free juga ada di sini, e-book free-nya boleh nanti tinggal di-download saja. Tapi ini sedang kita rapikan semua ya. Kemudian ada e-book yang premium. Kalau e-book yang premium ini memang berbayar tapi insya Allah sangat terjangkau. Ya, di bawah 50.000 lah insya Allah ya. Kita sesuaikan agar bisa lebih banyak. Kemudian dijadikan referensi, dijadikan rujukan ya, ini terkait dengan fintech, kemudian perseroan terbatas, 5 transaksi syar'i. Ini tampilan daripada website kita yang baru, dan memang sementara ini produk unggulan kita masih di Barokah Business Blueprint. Nah, untuk Barokah Business Blueprint ini malam hari ini spesial ya, open house karena kita sudah mulai aktif lagi. Insya Allah ada diskon spesial sampai 75%. Ya, sampai 75%. Kodenya nanti gunakan open house. Nah, open house nanti masuk ke sini boleh di-scan ya, boleh di-scan. Ini 75% berlaku sampai besok maghrib ya, Jumat sore jam 6. Kuponnya kita batasi sampai Jumat sore besok ya, berlakunya di jam 6 maghrib insya Allah, berarti pas jam 6 itu sudah close, tidak ada lagi diskon khusus. Ini memang harga awal-awal banget, ini dulu masih viral banget ya, persoalan Barokah Bisnis Plus ini harganya sampai 799.000 ya. Namun alhamdulillah kita coba kaji lagi kembali dan memang sudah banyak juga yang akses, yang sampai ribuan ya, sekitar 3.000-an orang ini yang beli ya. Insya Allah spesial malam hari ini kita turunkan, kita berikan diskon spesial ya sampai 75%. Berarti diskonnya sampai 500-an ribu lebih itu. Berarti cuma 199.000 saja. Dan ini berlaku sampai Jumat sore besok di waktu maghrib. Silakan di-scan, nanti pas di kuponnya itu ketik open house ya, open house, insya Allah langsung mendapatkan diskon 500-an ribu lebih untuk kemudian mendapatkan e-course. Karena ini memang e-course paling lengkap ya. Semua bisnis blueprint itu dibahas di sini, mulai dari pondasinya, perseroannya, kemudian permodalan, ketenaga kerjaan, sampai transaksi-transaksi. Insya Allah nanti akan kita coba tambahkan lagi produk-produk baru, ada muamalah dasar, ada muamalah kontemporer, nanti akan coba kita tambahkan lagi ke platform kita sehingga pembelajaran kita semakin lengkap. Nah, itu barangkali untuk informasinya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Baik, kita langsung masuk ke tanya jawab. Sudah ada yang raise hand, nanti kita selang-seling barangkali ya. Satu, yang pertama dari yang menyampaikan langsung dulu, setelah itu kita bahas yang ada di chat, begitu juga seterusnya. Jadi selang-seling saja agar semuanya bisa mendapatkan kesempatan. Yang pertama tadi sudah ada Bapak Khalid ya, Bapak Khalid, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Saya beri akses unmute ya. Silakan Pak Khalid. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah bisnis affiliate. Jadi banyak sekali di TikTok itu yang jualan online ya. Nah, itu biasanya dia iklan barang, habis itu dia dapat komisi ya. Nah, ini saya mohon penjelasannya Ustadz, hukumnya gimana eh, kalau kita nggak punya barangnya kan ya. Itu barangnya biasanya dari Tokopedia segala macam. Nah, kita cuma ngiklanin, nanti ada linknya, biasanya keranjang kuning. Habis itu begitu orang klik, pesan dari situ, terus yang ngiklankan itu dapat komisi. Terus gimana juga hukumnya orang yang beli lewat channel itu, Tat? Nah, itu aja, Tat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum afiliat sebagai penjual dan yang membeli. Singkatnya seperti itu, Ustaz. Baik, kita di dalam jualan itu memang tadi sudah kita singgung, ada penjualan itu secara langsung, ada yang melalui perantara orang lain. Jadi kalau melalui perantara orang lain itu kemungkinannya 3.
Yang pertama adalah dengan mengangkat tenaga kerja. Kalau dengan mengangkat tenaga kerja itu berarti masuk hukum ijarah. Jadi kita mengangkat pegawai tetap. Kemungkinan kedua itu dengan mengangkat makelar. Berarti harus masuk hukum makelaran atau samsara. Kemudian yang ketiga dengan sayembara secara terbuka. Kalau sayembara kan barang siapa yang bisa menjualkan barang saya maka mendapatkan imbalan sekian-sekian. Nah, berarti kalau dibuka sayembara secara terbuka itu masuknya akad jualah. Terus pertanyaannya kalau affiliate itu masuknya mana? Kemungkinannya ada dua. Dia itu makelaran atau jualah. Makelaran atau sayembara. Maka apa bedanya makelaran dengan jualah ya, atau sayembara? Kalau makelaran itu perbedaan yang paling pokok, makelaran itu harus ada akad antara jual dengan pemilik barang atau makelar dengan pemilik barang atau antara simsar dengan pemilik barang. Jadi harus ada akad. Kemudian kalau jualah itu tidak perlu akad. Jadi cukup ada pengumuman dari pemilik barang, barang siapa yang bisa menjualkan dan seterusnya. Itu ciri-ciri jualah, tidak perlu ada akad. Kemudian perbedaan penting yang kedua, kalau sayembara, kalau makelaran itu wajib ada, makelaran itu fee itu boleh memilih 5 dari 5 kemungkinan. Bisa fee yang tetap, bisa persentase dari laba, bisa persentase dari seluruh harga barang, bisa maklar menaikkan harga sendiri, kemudian yang kelima boleh kombinasi. Itu maklar lebih luas. Tetapi untuk jualah, itu fee harus pasti. Fee harus pasti. Jadi harus disebut, barang siapa yang bisa menjualkan barang saya akan mendapatkan fee 10.000 per satu barang, atau mendapatkan 50.000 per satu penjualan barang. Itu perbedaan ketiga. Kemudian perbedaan keempat, khusus untuk makelaran itu hanya boleh untuk jual beli, memakelari penjualan atau pembelian. Tetapi kalau jualah itu bisa untuk jual beli, juga bisa untuk jasa. Makanya jualah itu wajib dengan nominal yang pasti, karena jualah itu tidak hanya untuk jual beli, bisa untuk jasa bisnis, bisa untuk jasa tolong-menolong. Misalnya saja yang tidak terkait dengan bisnis ya, diumumkan barang siapa yang bisa menemukan kambing saya yang hilang, maka akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Nah, itu contoh jualah yang salah ya, jualah yang salah. Karena imbalan yang sepantasnya itu tidak boleh. Atau mendapatkan imbalan 2,5% dari harga kambing. Nah, itu nggak boleh. Jadi, yang benar kalau jualah itu barang siapa yang menemukan kambing saya, maka akan mendapat imbalan 100.000. Nah, karena mencari kambing hilang itu jasa ya, bukan jual beli. Oleh karena itu, di dalam jualah memang nominalnya harus pasti. Nah, oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan, kalau affiliate itu jatuhnya apa? Kalau kita melihat fakta, karena dia diumumkan secara terbuka, barang siapa saja bisa menjualkan, maka yang harus kita pastikan apa? Affiliate itu harus dengan fee yang pasti. Kalau fee-nya pasti dengan nominal yang pasti, insya Allah affiliate-nya itu dibolehkan ya kalau kita menjadi afiliatornya. Gitu ya, Allah. Saya terjawab ya Pak Khalid. Dari sisi penjual seperti itu, kalau dari sisi pembeli insya Allah lebih fleksibel ya Ustaz ya.
dan tidak kemudian terikat dengan hukum-hukum sebagai penjual. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita kasih kesempatan lagi yang lain yang ada di Q&A dari Bapak ya, Bapak Dihya Apriansyah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa hukum beli follower untuk akun sosmed kita? Misal kita bayar 100.000, maka akan kita dapat followers sebanyak 1.000 followers. Apa hukum jual beli akun sosmed, di mana sosmed kita value-nya banyak follower, sehingga orang mau beli akun kita karena banyak followernya, Ustaz. Jual beli followers. Iya, ini kembalinya kepada fikih jual beli ya. Dalam muamalah sudah sering kita bahas, yang harus kita fokuskan dalam muamalah itu adalah objek eh, dari akad ya, atau istilahnya ma'qud alaihi atau makhalul qad ya. Jadi rukun akad itu kan 3. Satu adalah al-aqidani, 2 pihak yang berakad. 2 makhalul qad atau objek akad. 3 sigot ijab qabul. Nah, yang paling penting dalam muamalah itu memang rukun yang kedua. Nah, kita tahu di dalam jual beli rukun yang kedua yaitu makhalul aqad, objek akad itu syaratnya ada 6. 1, barangnya harus suci. Kemudian barangnya bisa dimanfaatkan. 3, barangnya sudah milik dari yang berakad. Kemudian yang keempat, taslim bisa diserah terimakan. Yang kelima, barangnya maklum bisa diketahui dengan jelas. Yang keenam, makbud bisa diserah terimakan atau barangnya sudah dipegang oleh penjualnya. Dan itu khusus barang misliat. Nah, itu kalau kita belajar fikih jual beli ya. Nah, sekarang kembali kepada fakta, apakah follower itu bisa kita jual? Tentu saja untuk mengukurnya kembali kepada syarat tadi. Apakah follower itu objek jual beli bisa diserah terimakan, taslim. Kalau bisa diserah terimakan, yaitu bisa dikategorikan objek jual beli yang sah untuk diperjualbelikan. Kalau memang bisa diserah terimakan. Kemudian tadi ada syarat milkiyatul akid. Apakah follower itu adalah miliknya penjual sehingga nanti bisa dipindahkan. Karena jual beli itu muqtadul aqd atau konsekuensi jual belinya itu adalah perpindahan kepemilikan. Sebagaimana definisi jual beli, irtibatu ijabin wa qabulin ala wasi masru'in, itu definisi ya. Kalau definisi jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Jadi yang disebut jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin. Jadi tukar menukar harta dengan harta ala sabili tamliki. Yang tujuan utamanya itu adalah memindahkan kepemilikan atas dasar saling ridho. Nah, sekarang pertanyaan penting dari jual beli follower itu, apakah follower itu miliknya penjual, kemudian follower apakah bisa dipindah milikkan pada pembeli. Nah, ini kembalinya harus pada fakta ya. Follower itu bisa dianggap miliknya penjual atau tidak. Terus bisa dipindah milikkan atau tidak. Kalau kita mengacu kepada fakta, orang menjadi follower itu kan karena dia ingin mengikuti seseorang. Kalau itu dipindahkan, apakah itu followernya ridho atau tidak? Karena dipindah orang kan gitu loh. Misalnya orang itu follow saya, terus bisakah follower saya itu saya pindahkan kepada Ustadz Alim Akbar gitu loh. Padahal dia memfollow saya karena mengikuti saya, kemudian dipindah. Apakah ini sesuatu yang bisa dipindahkan sebagai barang?
Kalau barang misalnya laptop ini milik saya, kemudian kalau saya jual laptop ini 100% berpindah milik. Nah, kalau tidak bisa maka ya berarti jual beli itu menjadi tidak sah kalau tidak bisa dipindah milikkan secara jelas. Berbeda dengan menjual akun sosmed ya. Kalau akun sosmed kan apa yang dijual itu akunnya ya. Oleh karena itu bagi followernya nanti kalau berpindah milik akun kan dia punya kebebasan untuk terus masih menjadi followernya atau tidak. Kalau melihat faktanya akun ini memang bisa dipindahkan. Nah, followernya itu apakah ikut pindah atau tidak itu eh, tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Oleh karena itu yang bisa dihargai memang akunnya gitu. Tinggi rendahnya apakah itu terkait dengan follower yaitu terserah kedua belah pihak. Tetapi kan followernya itu punya kebebasan gitu. Beda kalau yang dijual itu adalah followernya. Itu ya kira-kira semoga bisa dipahami. Allah Allah. Baik, insya Allah cukup jelas ya untuk jual beli followers dan jual beli akun. Jadi memang faktanya berbeda itu ya. Perlu apa namanya batasan-batasan mana jual beli followers dan mana jual beli akun karena memang secara fakta itu berbeda. Baik, kita kasih kesempatan lagi untuk yang bertanya langsung. Ada Ibu Fitria. Silakan Ibu Fitria disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sekalian menyambung pertanyaan Bapak yang sebelumnya tadi terkait dengan affiliate. Nah, tapi ini lebih ke affiliate TikTok. Nah, ini saya tanyakan itu adalah jadi jadi kan kalau kita melakukan affiliate, nah barang orang kita jual gitu kan Ustadz. Nah, saat kita mempromosikan barang orang, kita dapat komisi. Nah, komisinya ini kan tersimpan di TikTok dulu gitu. Nah, saat tersimpan di TikTok, kita mau ngambil uang kita yang ada di TikTok. Nah, saat kita mau mengambil uang itu, di situ TikTok mengambil uang administrasi. Nah, uang administrasi itu tetapi tidak tetap seperti kita ngambil uang di ATM gitu yang tetap 2.500 misalnya. Dia tidak tetap, tapi semakin banyak uang yang kita tarik, maka semakin banyak juga administrasi yang akan diambil. Nah, seperti ini apakah ini diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Syukran Ustaz. Iya, kalau di pihak afiliator, hak hak afiliator itu kan mendapatkan komisi, mendapatkan fee. Asalkan itu fee-nya besarannya sudah pasti ya, nominal yang fix, nominal yang pasti, sudah kita jelaskan hukumnya boleh. Oleh karena itu kalau kita berhasil menjual, hak kita akan mendapatkan komisi dengan nominal yang pasti, misalnya 100.000. Tapi mekanisme pengambilannya itu ternyata melalui TikTok, kemudian ada sebagian yang diambil oleh TikTok. Mungkin menggunakan prosentase. Nah, dari pihak afiliatornya, kok kemudian mendapatkan komisi yang sudah dipotong. Nah, bagi pihak afiliator insya Allah nggak ada masalah. Posisinya terzolimi tentu saja, terzolimi. Karena kalau itu biaya administrasi harusnya bersifat fix, kayak kalau kita transfer ya, kita transfer 1 juta, 10 juta, 50 juta, ya biaya administrasi tetap 2.500. Itu namanya biaya jasa dengan akad ijarah. Tapi kalau persentase makin besar, pokoknya makin besar, yaitu yang salah yang memotong. Ya sebagaimana kita jualan kemudian dipotong pajak. Bagi penjual maupun pembeli itu kan terzolimi istilahnya, karena pajak itu hukumnya haram. Jadi yang berdosa yang memotong, apalagi pajak itu dengan persentase dari omset ya. Nah, jadi posisinya seperti kita itu dipaksa dipotong oleh pajak.
Nah, pihak afiliator yang harusnya punya hak mendapatkan komisi utuh, kemudian kalau dipotong, ya yang berusaha yang memotong itu, apalagi potongannya dengan persentase tadi. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah terjawab ya, Ibu. Kemudian kita gantian lagi yang ada di Q&A. Ada Bapak Ahmad Syadzili. Izin bertanya, Ustadz, bolehkah akad hibah bersyarat dan meminta kembali sebagian dari hibah karena tidak sesuai syarat? Contoh, kasus si A memberi lahan jalan untuk si B. Dalam perjalanannya, tanah yang diberikan untuk jalan, di atasnya dibangun rumah kontrakan komersial. Apakah si A boleh meminta bagian dari harga tanah yang dikomersilkan tersebut? Dari Ahmad Syadzili. Ya, istilahnya itu sebenarnya bukan hibah bersyarat ya. Itu hibah itu bisa hibah muqayyad, bisa hibah yang mutlak ya. Ya, sebagaimana kalau sirkah mudharabah kan ada sirkah bersyarat, maksudnya adalah muqayyadah, ada yang mutlakoh ya. Jadi kalau orang mau berinfak, misalnya dia berinfak ke masjid, kalau infaknya itu mutlak, berarti itu oleh masjid digunakan untuk apa saja. Tapi kalau muqayyad, itu berarti misalnya saya mau infak tapi untuk membangun kamar mandi misalnya. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kalau digunakan untuk yang lain berarti dia menyalahi syarat tadi ya, takyid tadi ya. Jadi kalau misalnya orang yang menyumbang tanah itu memberikan takyid atasan ya, ini lahan saya hibahkan tapi khusus untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Maka kalau digunakan untuk yang lain berarti ya eh, bisa diambil lagi karena itu menyalahi syarat. Harusnya dikembalikan kalau dia menyalahi syarat. Ini dulu untuk jalan, tidak untuk bangunan. Jadi kalau syarat tadi dilanggar, takyid tadi dilanggar, itu dibatalkan. Gitu. Sebagaimana kalau mudharabah, misalnya saya mau memodali Anda, tapi khusus untuk bisnis kuliner. Tapi kalau digunakan yang lain, saya bisa ngambil lagi itu secara utuh. Misalnya modalnya 100 juta untuk kuliner, tapi digunakan untuk properti misalnya. Nah, saya bisa mengambil lagi itu. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah terjawab ya Pak Ahmad Syadzili. Jadi memang kembali lagi ke akad awalnya seperti apa. Apakah hibah mutlak atau memang syaratnya itu khusus. Dan ketika syarat dilanggar, itu boleh-boleh saja kemudian ditarik lagi. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau apa yang diakadkan. Baik, kita gantian lagi dengan yang menyampaikan langsung ada Pak Tata. Saya silakan Pak Tata untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini saya ada kejadian beberapa tahun yang lalu, saya punya tanah sawah gitu ya, di pinggir jalan itu sebetulnya mau saya alihkan itu kan tadi nantinya untuk dibangun atau dijual gitu. Jadi sawahnya ini nggak bisa dipakai untuk ditanami padi lagi sebetulnya karena kan nggak ada irigasi. Jadi kayak kategorinya sawah tada hujan lah gitu ya. Nah ini kadang-kadang saya kan nggak tinggal di Tasik, ceritanya itu di Tasik karena saya sehari-hari di Garut. Kadang-kadang kalau di kampung itu kan ini ya, karena udah kenal misalkan dengan kakak saya yang di sana, orang tuh nyewa gitu, padahal nggak berakar dengan saya gitu, dengan ke kakak saya. Nah saya udah amanat sebetulnya ini jangan disewakan untuk lahan pertanian, kan nggak boleh gitu ya. Nah ternyata yang nyewa ini waktu itu ditanami ubi atau timun gitu ya, ditanami tanpa sepengetahuan saya gitu. Kok saya kaget kok udah ditanami gitu. Nah kemudian dia tuh kakak saya bilang tuh
Ya dia udah ngasih uang buat sewanya waktu itu gitu, untuk beberapa bulan. Nah waktu itu aduh gimana ya jadinya, saya tuh bingung juga. Nah ini tadi masalahnya ya uangnya tersebut itu boleh saya ambil, saya gunakan gitu ya, saya pakai gitu atau tidak gitu kategorinya. Gitu mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kalau menyewakan lahan pertanian itu hukumnya haram, ngambil uang sewanya haram. Jadi pernah kejadian itu di zaman Nabi, kalau itu memang melanggar, karena pernah dulu sahabat Nabi itu melakukan akad seperti itu. Nabi memarahi gitu loh, arba itu maka kalian berdua telah melakukan riba. Terus solusinya mana? Eh, Kembalikanlah itu pada pemiliknya dan minta kembali semua biaya yang sudah kamu keluarkan. Itu cara solusi gitu. Jadi menerima apa? Menerima uangnya itu hukumnya haram. Jadi caranya ya lahannya dikembalikan, terus biaya yang sudah digunakan untuk menanam harus harus dikembalikan. Jadi uang sewanya tadi bisa dikembalikan, tapi tanamannya itu bisa menjadi milik Bapak gitu. Kalau yang di zaman Nabi dulu begitu caranya. Intinya membatalkan akad itu karena akad yang haram. Dan yang sudah terlanjur itu harus diganti oleh pemilik lahan. Gitu ya. Baik, insya Allah clear ya, Pak Tata. Berikutnya ke pertanyaan Q&A lagi. Nanti gantian lagi ya untuk yang raise hand. Ada Ibu Liana Mahira. Saya ingin bertanya tentang ketenagakerjaan dalam Islam, khususnya terkait dengan BPJS. Karena yang menawari ini lembaga asuransi syariah, Ustaz. Bagaimana itu statusnya? Iya, dalam pembahasan kita di UDC Manajemen, BPJS itu masuknya kategori asuransi konvensional. Jadi asuransi konvensional itu sudah jelas keharamannya ya, sampai 3 lapis. Jadi ada ribanya, ada maisirnya, ada gorornya. Kemudian kalau asuransi syariah bagaimana? Asuransi syariah itu haramnya lebih berat lagi gitu. Karena hibahnya itu hibah yang haram, kemudian masih ada maisirnya, spekulasinya, dan ada gorornya. Walaupun ribanya sudah diusahakan untuk dihilangkan. Jadi masih ada maisir dan gorornya. Oleh karena itu, asuransi syariah juga haram. Nah, BPJS itu baru bisa dibolehkan kalau memang sudah dipaksa ya, dipaksa oleh pemerintah seperti pajak ya. Pajak itu hukum asalnya haram, tapi karena itu bersifat memaksa, ya insya Allah dalam kondisi yang dipaksa itu ada rukhsah ya, ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Allah. Baik, terjawab ya, Ibu. Kemudian ke yang bertanya langsung lagi. Ada Ibu Mei Keraksan ya, Keraksan. Silakan Ibu, Ibu Mei. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya. Teman saya ini memiliki usaha bimbel. Kemudian dia itu sewa jasa ke untuk mentor ya. Nah, sebelumnya sudah berakad dengan salah satu mentor ini, misal untuk apa namanya tuh biaya BBM itu diganti setiap mentoring. Setelah disepakati biaya BBM, kemudian disepakati juga apa namanya ijaroh per pertemuan, misalnya seperti itu. Kemudian di tengah perjalanan itu si mentoring itu mengeluh, Ustadz. Jadi mengeluhnya itu ternyata jalannya itu makadam, misal kayak gitu. Terus jadinya nggak apa sih kalau bahasanya tuh nggak sumbut gitu loh, Ustadz. Nggak sumbut sama biaya perjalanan gitu. Akhirnya teman saya menawari mau dinaikkan minta berapa, tapi beliau juga harus izin sama yang ngelesin itu, yang minta ngelesin anaknya itu gitu. Alhamdulillah
yang ngelesin ini mau gitu loh. Boleh lah Mbak, silakan kalau mau dinaikkan. Cuman si mentoring ini, apa namanya, yang disewa jasanya ini nggak menjawab, seperti menggantung gitu Ustadz. Lah karena teman saya ini kayak bimbang juga, ini gimana, nggak dijawab-jawab, sudah 2 hari, masih centang. Boleh nggak kalau memutuskan sepihak itu Ustadz? Kalau secara syariatnya tuh gimana? Seperti itu. Iya. Jadi yang pertama, mungkin saya agak kurang paham atau kurang bisa menangkap yang namanya mempekerjakan mentor ya, menyewa mentor untuk mengajar, itu mestinya akad ijaroh ya. Jadi akad ijaroh itu harus berdasarkan manfaat yang diberikan. Sesuai definisi ijaroh kan. Ijaroh itu adalah akdun ala manfaati biiwadin. Ijaroh itu akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi kompensasi terhadap mentor itu atas jasa atau manfaat yang diberikan. Jadi tidak boleh itu sebagai pengganti transport ya atau pengganti BBM. Kalau pengganti BBM itu bukan ujroh itu, karena itu biaya operasional. Jadi seharusnya dibedakan antara biaya operasional untuk datang ke tempat mengajar dengan ujroh. Jadi harus dibedakan. Jadi harusnya ujroh itu sendiri, biaya operasional sendiri. Jadi tidak boleh disebut ini ujrohnya sebagai pengganti transportasi. Itu akad ijarah yang salah itu. Karena pengganti transportasi itu mestinya diberikan sendiri. Karena itu bukan upah. Jadi upah itu adalah atas jasa dia mengajar, bukan ganti BBM. Kalau ganti BBM itu ya kayak Ustadz ceramah itu dapat uang transport gitu loh. Jadi atau mungkin saya salah menangkap ya. Jadi jangan sampai akadnya seperti itu. Jadi kalau mau ganti biaya BBM itu bagian dari apa biaya ya, beban biaya, bukan upah. Nah, sehingga tidak muncul keluhan kayak gitu. Jadi mestinya kalau dibedakan kan BBM misalnya untuk PP itu katakanlah 1 liter atau 2 liter. Kalau 2 liter ya berarti 20 lah katakan begitu. Nah itu berarti hanya untuk transportasi saja, itu belum upahnya. Nah, upah mengajar satu pertemuan berapa? Jelas itu. Misalnya upah mengajar satu pertemuan 100.000. Berarti yang diberikan kan 100.000 plus untuk transport tadi 20.000. Itu untuk apa? Mendudukkan kalau kita berakad ijarah ya. Kemudian yang kedua kalau mau diperbaiki ya silahkan, tapi mau reakad tadi nggak ada jawaban-jawaban ya diusahakan ditelepon atau gimana. Ya kalau kita mau reakad itu ya, kalau bisa ya ada batas waktu. Ini diperbaiki, tapi paling lambat tanggal berapa sehingga nanti kalau lewat sudah anggap batal gitu. Jadi kalau menggantung gitu ya memang merepotkan, merepotkan, nggak jelas. Karena kita khawatirnya itu problemnya apa kok nggak dibaca karena apa gitu loh. Ditelepon nggak diangkat karena apa. Ya kalau masih bisa didatangi ya ketemu kalau bisa. Gitu ya Allah. Baik, insya Allah clear ya, Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke Q&A ya, masih ada. Alhamdulillah. Ini mungkin langsung 2 ya, karena yang pertama pertanyaannya ringan. Dari Ibu Zakia di Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya belum pernah ikut Open House UDC. Apakah pesertanya khusus yang memiliki bisnis saja, Ustadz? Kemudian Pak Anwar Aulia, jika kita top up dompet digital seperti Dana, itu termasuk tukar-menukar uang dari uang fisik ke uang digital atau tidak ya Ustadz? Apa hukumnya mengambil selisih
dari top up dompet digital. Nah, gitu, Ustaz. Yang pertama, Bu Zakiyah, apakah pesertanya harus punya bisnis? Jadi muamalah itu berlaku dua belah pihak ya. Ini atau bisnis itu berlaku dua belah pihak. Sebagai orang Islam kita harus tahu hukum syariat tidak hanya di pihak penjual, tapi kita sebagai konsumen, sebagai pembeli juga harus tahu hukum syariatnya. Jadi forum kita hari ini open house itu berlaku untuk kedua-duanya. Bisa kita sebagai pembeli, konsumen, kalau kita mau belanja, misalnya kita mau beli di online, terusnya itu dengan COD, boleh apa enggak? Sebagai pembeli kan harus tahu. Tidak hanya hukum syariat, muamalah tidak hanya berlaku pihak penjual saja. Jadi ini seharusnya diikuti dua-duanya. Mereka yang punya bisnis sebagai penjual juga harus tahu hukum syariat. Mereka sebagai konsumen yang mau belanja juga harus tahu hukum syariat. Jadi dua-duanya harus ikut open house ya. Kurang lebih begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita top up di dompet digital, apakah termasuk tukar menukar atau SORF ya, uang fisik ke uang digital? Tidak bisa. Dompet digital itu seperti tabungan di bank. Jadi kita menyimpan uang, namanya juga dompet ya, e-wallet ya. E-wallet itu pihak penyedia jasa itu menyediakan dompet itu. Seperti bank itu menyediakan rekening. Jadi sama. Berarti kita memasukkan uang di situ. Jadi kalau kita menabung itu dihukumi sebagai qard. Kita menaruh uang di tabungan itu sebenarnya memberi pinjaman kepada bank. Maka itu hukumnya sama. Kalau ada penyedia jasa e-wallet, itu seperti menyediakan tabungan. Berarti kita memasukkan uang itu menyimpan uang, bukan menukar uang. Beda dengan e-money ya. Kalau e-money itu memang menukar uang dari uang fisik menjadi uang digital. Jadi kalau e-money itu memang boleh eh, apa disebut sebagai menukar uang fisik menjadi uang digital. Tapi kalau e-wallet itu tidak bisa disebut sebagai menukar uang, tapi itu menyimpan uang. Oleh karena itu kalau memunculkan manfaat, contohnya menabung uang kan kemudian mendapatkan bunga. Nah, bunga dari uang yang kita tabung di tabungan itu disebut riba. Maka sama juga kalau kita memasukkan uang ke dompet elektronik atau e-wallet itu juga itu disebut sebagai riba. Kalau ada kelebihan atau manfaat yang muncul. Misalnya kalau digunakan transaksi itu free ongkir misalnya. Free ongkirnya itu adalah riba. Itu ya Allah. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Baik tadi yang bertanya apakah harus punya bisnis, tidak harus karena semua orang terlibat dalam muamalah. Jadi memang muamalah ini kebutuhan urgen sebetulnya untuk setiap orang ya. Oleh karena itu memang harus kita pantengin nih ya untuk ikut terus open house atau mungkin kelas-kelas muamalah yang lain. Nah, untuk yang mau menjadi tim konsultannya UDC, di Core ISEC itu kita lagi buka pendaftaran angkatan terakhir ya, untuk bisa menjadi tim konsultannya UDC di setiap kota. Insya Allah programnya namanya Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Nah, itu memang dikhususkan untuk yang mau menjadi konsultan dan dididik langsung, dibina langsung oleh UDC kurang lebih selama 1 tahun, ya 2 semester. Ada ujiannya, ada kemudian pembelajarannya selama 2 kali dalam 1 pekan. Ya, jadi nanti bisa hubungi admin ya untuk yang ingin ikut karena rencananya Mei akhir ini akan kita mulai. Ya, itu barangkali untuk informasi tambahannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tadi kami ulangi lagi, spesial open house pada malam hari ini ada diskon 75% untuk e-course kita yang menjadi unggulan kita di UDC Manajemen ini karena memang videonya sangat lengkap ya. Ada 56 materi video
Jadi linknya tadi sudah kita share di grup ya, di grup Syariah Business Talk. Tinggal diklik saja linknya, kemudian nanti dimasukkan di sini itu tulis open house. Nah, open house tanpa spasi ya. Nanti dia langsung mendapatkan diskon 599.000. Jadi kurang lebih hampir 600.000 diskonnya. Jadi cuma 199.000 saja sudah bisa mendapatkan e-course yang sangat lengkap ya, videonya dari pondasi, kemudian perseroan, permodalan, ketenagakerjaan sampai transaksi-transaksi, semuanya dapat termasuk e-book dan catatan-catatan terkait dengan pembelajaran Barokah Business Blueprint. Nah, ini insya Allah berlaku sampai besok sore saja, sampai maghrib. Jadi silakan sebelum kemudian di close ya, mungkin diamankan dulu saja karena sudah malam, transfernya bisa besok. Jadi intinya tag dulu aja biar dapat promonya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan Q&A-nya. Ada Aninomous. Ustadz izin bertanya, suami saya ada rencana mau jadi ojol. Saat tanya teman yang sudah ikut, akad dengan pemilik aplikasi adalah kemitraan. Dengan syarat, jika ada pengguna ojol, pemilik aplikasi 20% dan pemilik kendaraan 80%. Jika dalam sehari bisa lebih dari 10 customer, pemilik aplikasi akan memberikan bonus, misal Rp50.000. Apakah akad demikian boleh dan sama dengan sirkah inan, Ustaz? Iya, jadi kalau disebut sirka inan itu tidak bisa karena sirka inan mengharuskan ada persekutuan modal dan juga persekutuan tenaga. Jadi kalau disebut persekutuan modal itu tidak ada karena kendaraan itu tetap menjadi miliknya driver ojol. Sedangkan aplikasinya juga masih miliknya aplikasi dari pihak penerbit aplikasi itu. Jadi tidak ada persekutuan modal. Jadi kalau itu dianggap kemitraan ya seperti sirka abdan ya, kemitraan di dalam sama-sama memberikan andil jasa ya, tenaga ya. Driver itu dia akan memberikan tenaganya. Kalau dari pihak pengelola aplikasi itu dia yang mengelola untuk digitalnya ya, jadi dari pengelola aplikasinya. Nah, oleh karena itu kalau disebut inan memang belum bisa. Jadi mungkin lebih kemitraan kepada sirka abdan ya. Jadi kemudian ada bagi hasil seperti itu. Nah, kemudian kalau ada bonus ya itu boleh saja asal dipisahkan dari akad kemitraannya tadi. Ya, itu anggap saja hadiah dari satu pihak yang lain, gitu ya, Pak. Baik, insya Allah terjawab ya. Jadi boleh-boleh saja suaminya untuk kemudian menjalankan tadi ya rencananya. Ada bagus nih, artinya sebelum action bertanya dulu ya. Memang harusnya seperti itu, kita umat Islam harus pastikan dulu hukumnya sebelum kita melakukan sesuatu. Berikutnya dari Anina Maus lagi nih, Ustaz. Semisal kita sudah menandatangani perjanjian untuk mematuhi segala peraturan perusahaan. Lalu ada beberapa hal yang di dalam perjanjian merupakan pelanggaran. Itu dilakukan oleh karyawan, namun perusahaan seakan memaklumi karena bukan kesalahan fatal. Apakah dalam hal ini karyawan tetap berdosa dan gajinya halal dan berkah, Ustaz? Ya, pokoknya kalau di dalam akad ketenagakerjaan itu masih dibedakan antara akad antara syarat syar'i dan syarat ja'li ya. Syarat syar'i dan ja'li. Kalau syarat syar'i itu syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dan ini tidak bisa ditawar. Termute, Ustaz. Oh iya. Jadi kalau syarat syar'i itu memang syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak bisa dirubah oleh dua belah pihak. Tapi kalau syarat ja'li itu syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
Jadi harus tahu pelanggarannya itu pelanggaran yang masuk syarat syar'i atau syarat ja'li. Kalau pelanggaran itu menyangkut syarat ja'li, eh, karena syarat ja'li itu hukum asalnya mubah, tapi kalau disepakati kedua belah pihak, maka itu mengikat kedua belah pihak. Maka kalau ada pelanggaran ya syarat ja'li itu mestinya ada ketentuan-ketentuan sanksinya. Karena itu hasil kesepakatan bersama, kalau melanggar kemudian perjanjian itu kan berlaku timbal balik ya. Kalau satu itu kewajiban, maka itu menjadi hak. Kalau yang satu hak, yang satu wajib, yang pihak lain menjadi hak. Nah, di dalam Islam itu memang ada yang disebut tanazul anil hak. Orang yang punya hak untuk mendapatkan kompensasi itu bisa melepaskan haknya. Kalau dia sudah melepaskan, maka itu berarti tidak ada dosa. Contohnya, contohnya syarat jali itu misalnya disepakati jam kerja masuk jam 8. Itu mengikat kedua belah pihak. Misalnya saja jam 8 itu disepakati jam kerja masuk. Itu berarti kan kewajiban pekerja. Dan itu merupakan haknya orang yang mempekerjakan. Kalau dia melanggar, mestinya kena sanksi. Misalnya kalau dia terlambat 1 jam, mungkin gajinya dipotong 10.000 misalnya per hari. Ternyata dia terlambat. Nah, itu haknya, haknya pemberi kerja itu kan memotong gitu. Tapi seorang satu pihak dari orang yang berhak itu bisa melepaskan tanazul anil hak. Misalnya dia mengatakan, ya sudah kamu saya maafkan, tidak saya potong. Itu berarti pihak yang pemberi kerja itu melepaskan. Kalau sudah dilepaskan berarti sudah terhindar dari dosa dan tidak ada masalah. Gitu ya Allah. Baik, alhamdulillah insyaallah clear ya pertanyaannya dari Anina Mous. Kemudian berikutnya lagi, mungkin sekitar 3 pertanyaan lagi, Ustaz, ya karena sudah 1 jam kurang lebih, ya kita memang durasinya kurang lebih 1 jaman, karena juga mungkin Ustaz ada agenda lain ya. Dari siapa tadi? Masih Anina Mous, bagaimana cara mentaubati riba yang sudah berlalu? Misalnya riba dari penggunaan dompet digital seperti gratis ongkir atau diskon khusus, yang lain sementara transaksinya sudah terjadi di masa lalu. Saat posisinya kita tahu itu riba, namun dalam keadaan mendesak terpaksa mengambil diskon tersebut, Ustaz. Iya, ya semua dosa itu memang kalau sudah berlalu dan sudah susah diperbaiki ya ditaubati saja. Banyak-banyak bertobat karena besok di akhirat itu kan kalau memang ada dosa-dosa yang susah diampuni, terutama dosa-dosa muamalah itu kan memang sulit diampuni karena harus diselesaikan di dunia. Riba, misalnya riba yang kita terima dari riba itu kan tidak bisa untuk apa-apa, kecuali harus dikembalikan. Kalau dikembalikan susah terus gimana? Itu kan berarti bebannya susah dihilangkan. Nah, itu dosa-dosa yang sulit dihilangkan itu nanti harus diimbangi dengan taubat yang banyak. Karena nanti di akhirat itu tetap ada timbangan kan, timbangan antara dosa dengan pahala. Kalau pengen lebih banyak lagi, tidak hanya taubat, tapi juga diiringi dengan amal kebajikan. Misalnya banyak bersedekah, banyak berinfak gitu, banyak menolong orang gitu. Ikut berjuang menegakkan syariah misalnya. Nah, itu kan supaya apa? Supaya ada amal yang bisa mengimbangi dosa-dosa yang mungkin sulit untuk ditaubati karena memang menyangkut muamalah. Jadi menyangkut dosa muamalah itu nanti pertanggungjawaban sampai sampai ke akhirat memang kalau tidak diselesaikan di dunia. Oleh karena itu solusi yang terbaik apa? Ya terus bertobat dan diiringi dengan amal kebajikan. Semoga Allah bisa mengimbangi dosa-dosa yang susah untuk dihapuskan. Gitu ya Allah. Baik, insyaallah seperti itu penjelasannya ya, pertanyaan tadi.
Berikutnya dari Bapak Denny. Saya melanjutkan usaha almarhum orang tua, mertua. Saat ini saya masih membayar cicilan ke bank yang menjadi beban perusahaan dengan pertimbangan takut aset dilelang. Pertanyaannya, apakah saya kena dosa riba, Ustaz? Ya, kalau kita bayar utang ditambahi riba ya terkena riba. Jangan khawatir. Jadi ya tetap kena. Makanya kalau tidak ingin kena riba ya harus negosiasi dengan bank supaya utang tetap bayar tapi tidak ada bunganya. Itu harus diupayakan supaya nggak kena riba. Itu ya, Allah. Baik, dari Baik Community. Izin bertanya, untuk permodalan zaman Nabi ketika menuntaskan kemiskinan seperti apa ya, Ustaz? Karena jika kita lihat pada zaman kontemporer ini, seperti sudah tidak ada lagi jalan keluar selain bank. Apakah kita bisa membuat contoh program permodalan yang syariah? Apakah harus dari Baitul Mal atau memang dari pemodel-pemodel Islam? Ya, kalau dalam Islam, karena lembaga permodalan yang komersial itu boleh. Kalau permodalan komersial itu kan mesti minta bunga ya, minta bunga. Maka solusinya itu harus dari negara, yaitu dari Baitul Mal. Zaman Nabi, zaman kekhilafan dulu, kalau ada orang yang butuh modal ya dikasih, nggak usah kembali, nggak usah utang, jadi dikasih saja. Karena negara itu kaya, negara punya kas Baitul Mal. Semua yang membutuhkan modal dikasih oleh negara. Mulai zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman kekhilafan dulu sudah biasa. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau selesai Jumatan selalu ada pengumuman. Barang siapa pemuda yang masih menganggur, belum kerja, karena tidak punya modal, silahkan minta ke Baitul Mal, akan dikasih, nggak usah utang. Terus kalau nggak ada Baitul Mal, bagaimana sekarang ini? Ya berarti yang bisa dilakukan secara perorangan. Jadi bisa secara perorangan itu dengan akad sirkah. Jadi solusi dari riba itu berakad sirkah. Nah kalau sirkah itu kan saling menguntungkan gitu. Tapi secara perorangan atau secara langsung. Kalau menggunakan media eh, bank seperti bank syariah itu kan memposisikan sebagai lembaga intermediasi. Nah, itu tidak boleh karena bank syariah itu nanti minta bagian terus, padahal dia itu sebenarnya hanya perantara saja. Kalau perantara itu kan dapat fee tapi sekali saja, tidak boleh mendapatkan bagi hasil terus itu tidak boleh. Itu yang membuat bank syariah itu sulit disyariahkan. Oleh karena itu kalau sekarang ya kalau ingin mendapatkan modal ya perorang dengan cara sirkah atau utang tapi nggak perlu pakai bunga. Begitu ya, Allah. Baik, insya Allah terjawab. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Zakia ya, karena kita sudah 21 seperempat lewat. Yang lainnya nanti akan kita bantu jawab di WA Group ya. Silakan masuk ke WA Group yang linknya tadi sudah kita share. Nanti insya Allah jawaban-jawaban yang hari ini belum sempat terjawab akan kita sampaikan di sana. Atau mungkin kalau memang levelnya berat dan cukup panjang, akan kita jawab di open house berikutnya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Zakia, Ustadz. Saya mau bertanya terkait dengan ada satu lembaga bisnis namanya Dana Syariah. Mohon maaf saya sebutkan namanya, yang BA-nya ini artis suami istri yang telah hijrah. Di antara bentuk bisnisnya, Dana Syariah ini mengajak orang untuk menjadi pemberi pinjaman dana dan juga menawarkan peminjaman dana untuk beberapa kategori. Jadi semacam crowdfunding sepertinya, Ustaz. Di antaranya untuk multiguna terkait dengan peminjaman untuk membeli rumah yang mensyaratkan harus adanya IMB dan SHM. Mereka memakai akad musyarakah mutanakiso atau MMQ. Jika ada kendala dalam masa angsuran, terlambat misal, akan diberikan takwid atau sanksi yang bersifat negotiable. Jadi sanksinya dinegosiasikan ini, Ustaz. Ketentuannya sanksi maksimal 3 kali margin. Di marginnya dikali 3 itu sebagai sanksi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah akad-akad di dalamnya sudah sesuai syariah? Iya, kalau di kelas apa AKBS itu memang dibahas secara mendalam ya.
perbankan syariah itu memang kita kupas sampai dalam, termasuk asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah itu di kelas akademi konsultan bisnis syariah memang dibahas secara mendalam. Ini kalau pembahasan itu memang membutuhkan waktu yang ekstra ya. Intinya saja ya, akad musyarakah mutanakisah itu tidak syar'i ya. Tidak syar'i atau kalau kita lebih tegas hukumnya haram. Kenapa? Karena multi akad di situ. Jadi sebenarnya istilah musyarakah itu nggak tepat juga, karena yang benar itu sebenarnya akad itu adalah akad pemilikan bersama. Jadi itu sebenarnya akad syirkah amlak ya. Tapi syirkah amlak kemudian digabung dengan ijaroh ya. Jadi itu terjadi multi akad yang hukumnya haram ya. Jadi akad musyarakah mutanakisah itu hukumnya haram sehingga sebenarnya tidak bisa diamalkan. Ya sayang sekali sudah berhijrah tapi mungkin perlu pendalaman lagi ya. Kalau kenal sama artisnya bisa ditawarkan untuk ikut AKBS. Insya Allah kalau di AKB kita bahas secara lebih mendalam bahwa musyarakah mutanakisah itu masih haram atau batal ya hukumnya. Itu ya Allah. Baik, insya Allah terjawab ya, Ibu Zakia. Jadi memang namanya mungkin belum terlalu memahami secara kafah ya. Tapi kalau memang tadi ya bisa direkomendasikan agar hijrahnya bisa kafah, empat muamalah ini sangat penting bagi kita dalam sehari-hari agar tidak keliru lagi dalam beramal insya Allah. Dan bagi siapapun, persoalan muamalah ini sangat urgen. Silakan nanti pantangin terus jadwal open house berikutnya ya untuk kemudian kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita bantu jawab di grup WA ya untuk kemudian akan kita informasikan juga hal-hal penting di agenda-agenda berikutnya juga di WA dan channel yang tersedia. Sekali lagi kami sampaikan bahwa malam hari ini ada diskon spesial house untuk Barokah Business Blueprint. Ini harga normalnya sejak awal dirilis 799. Malam hari ini ada diskon 75%. Jadi dapatnya harganya itu cuma 199 ribuan saja. Ya, segera di-scan, diamankan e-course-nya. Ini e-course paling lengkap, ada 56 video termasuk PDF-nya juga di dalam yang membahas blueprint bisnis syariah, bisnis barokah. Insya Allah ini batas maksimal masih sampai maghrib besok. Jadi silakan di screenshot dulu saja atau di foto nanti kemudian bisa diproses. Nah kurang lebih begitu. Kemudian bagi yang ingin berkonsultasi secara private atau ingin pendampingan bisnis ya yang sesuai syariahnya seperti apa, Insya Allah di UDC Manajemen juga melayani ya. Silakan bisa daftar atau scan layar yang ada di layar bisa juga di screenshot, nanti akan kita sampaikan juga di grup ya linknya sehingga bisa masuk ke form dan bisa mengisi. Ini biasanya memang private kita bisa online ya, sementara ini sepertinya masih online dulu, tapi kalau memang itu urgent butuh offline bisa juga nanti kita coba atur waktu. Jadi kita langsung datang ke perusahaan Bapak Ibu kalau memang benar-benar dibutuhkan pendampingan yang serius ya untuk kemudian kita bantu review bisnisnya, kita coba buatkan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian kalau dibutuhkan juga menjadi dewan syariahnya sehingga setiap kebijakan itu benar-benar aman secara muamalah, insya Allah di UDC Manajemen juga bisa melayani hal tersebut. Jadi silakan disimpan dulu saja QR-nya agar nanti bisa mengisi form pendaftarannya atau catat nomor WA-nya, biasanya nomor-nomor yang broadcast atau menginformasikan di grup-grup itu adalah nomor admin kita ya, yang 085173271453. Ini insya Allah cukup lengkap ya sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, apakah review saja atau mungkin buatkan akadnya atau mungkin review sistem manajemennya, marketingnya, transaksi-transaksinya dan semuanya insya Allah bisa kita bantu review sesuai dengan muamalah bisnis syariah secara komprehensif. Jadi memang lebih leluasa kalau secara khusus private ya, kalau memang ingin benar-benar menuntaskan problemnya. Tapi kalau yang sekedar bertanya fikih, hukumnya apa, ya nggak apa-apa, ikut open house aja itu sudah cukup sebetulnya. Atau gabung ke WA grup kita, insya Allah di situ juga gratis, free untuk kita tanya jawab. Hanya saja untuk yang sifatnya
cukup effort, tenaga dan waktu lama, memang itu bagusnya kita rekomendasikan private saja agar benar-benar tuntas dan tenang, aman, dan insya Allah rezekinya berkah dan bisa manfaat dunia akhirat ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ada closing statement barangkali Ustadz untuk malam hari ini. Silakan. Baik, alhamdulillah untuk open house malam hari ini sudah selesai ya. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Tadi sudah disampaikan, insya Allah masih ada forum yang lain atau bisa dalam grup WA kita. Silakan saja. Semoga pertemuan malam hari ini benar-benar bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang berasal dari Allah SWT sehingga hidup kita menjadi barokah di dunia wal akhirah. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya di malam hari ini. Masalah tadi cukup banyak pertanyaan yang dijawab ya, di chat sekitar 10-an lebih. Kemudian yang menyampaikan juga hampir 10, berarti malam hari ini kita menuntaskan soal jawab hampir 20-an pertanyaan kalau dikembangkan dengan anak-anak turunannya tadi. Iya, 20-an lah ya yang bisa kita pecahkan malam hari ini. Dan masih banyak juga ternyata pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kalau bahas muamalah memang seru ya. Banyak sekali studi kasus yang kemudian selalu ada. Oleh karena itu ini bukan hanya kewajiban para pelaku usaha ini ya, bukan hanya para pengusaha yang kemudian wajib belajar muamalah, tapi semua orang yang pengusaha maupun yang bukan pengusaha dia ada kewajiban untuk belajar muamalah dalam Islam sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang ternyata itu batil dan seterusnya. Oleh karena itu silakan yang belum bergabung ke grup ya, insya Allah akan kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya secara tulisan dan kita tampung juga untuk kita bahas di open house berikutnya. Berarti insya Allah bulan depan lagi ya. Biasanya awal-awal bulan tuh, awal-awal bulan setiap Kamis malam untuk kemudian kita adakan open house. Demikian segala kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa tadi ya, promo spesialnya masih berlaku sampai maghrib besok untuk yang Barokah Bisnis Blueprint. Linknya sudah kita share di grup, nanti kita share ulang untuk yang baru bergabung sepertinya belum dapat, nanti akan kita share ulang. Kemudian termasuk form konsultasi bisnis syariah juga akan kita share di grup ya, agar nanti bisa dipertimbangkan sepertinya butuh pendampingan secara khusus dan seterusnya, insya Allah kita akan bantu fasilitasi. Demikian untuk malam hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.